Amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu rahimani rahimakumullah, alhamdulillah segala puji milik Allah yang membersamakan kita di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabat, sahabat, para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berupaya memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang solih-solihah, umat nabinya yang bermutabaah kepada sunnah-sunnahnya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh menapaki jalan tersebut sampai kematian menjemput, sehingga Allah layakkan kita untuk memasuki jannah yang sudah disediakannya. Karena tujuan hidup kita tiada lain tiada bukan untuk mendapatkan surganya. Ibu-ibu rahimani rahimakumullah, kalau kita melihat kesenangan yang ada di dunia ataupun penderitaan yang ada di dunia, contohnya dolar naik jadi 18.000 itu nggak jadi masalah, Bu, itu hanya mending Pak. BI udah naik 5,5%. Itu semuanya hanya sebatas urusan dunia, nggak usah khawatir ibu-ibu kalau kita nggak kebeli apa-apa, ibaratnya kita mati berarti rezeki kita sudah sampai segitu kan gitu Makanya tujuan kita sekali lagi bukan untuk mendapatkan kesenangan dunia. Tapi kalau kita diberikan oleh Allah senang dunia, alhamdulillah Tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah mendapatkan kesenangan akhirat Kita harus bercita-cita bersama-sama menginjakkan kaki beristirahat di peristirahatan yang terakhir itu adalah surga Itu tujuan kita ikhwata iman. Kenapa? Karena dunia ini tadi kesenangannya saja hanya 0,01% kesenangan dunia itu. Jadi satu seper-100-nya kesenangan dunia itu. Sementara kesenangan akhirat itu 99%-nya Makanya kenapa di dalam Al-Fatihah kita bisa tahu atau sering kita baca, dan ini harus kita pahami ibu-ibu ketika kita membaca Al-Fatihah itu ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa Ar-Rahman itu? Terjemahan nama atau budak SDG apa? Apa Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih. Ari Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Saya punya anak 3 tahun, kalau ditanya tahu betul misalkan Jadi Ar-Rahman itu apa? Rahmatun amah Jadi kalau Rahman itu rahmatun amah, kasih sayang Allah yang bersifat umum itu rahmatun amah. Sementara kalau Ar-Rahim itu rahmatun khassah bil mu'minin. Itu bedanya Jadi kalau Ar-Rahman ini Ar-Rahman itu apa? Rahmatun amah Keheula dah saya mah prolog nanti 2 jam teh. Kalem Al-Itmamut Takalif. Nah ini judulnya nih Al-Itmamut Takalif, menyempurnakan kewajiban Kan harus ada prolog heula tuh, Bu. Ulah ujug-ujug celepot ulah. Kulan? Oh iya. Nah, saya sebelum kesini berdoanya, ya Allah beri saya kesabaran, karena yang saya hadapi adalah Ar-Rahim. Karena saya akan menghadapi Bu Yanti.
Ya. Nah, kalau Ar-Rahman itu apa? Rahman Allah, kasih sayang Allah yang bersifat umum, ya. Dan ini hanya 1/100-nya, Bu. Ya, dan ini fid dunya. Fid dunya. Ini 99/100-nya. Ini fil akhirah. Ya, gitu. Nah, tujuan kita mendapatkan ini Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman semuanya dapat, Bu, Ar-Rahman mah. Ya. Ar-Rahman itu, Ibu tahu dalam National Geographic itu ada citah atau meongnya memelihara rusa. Rusa yang baru dilahirkan, pas mau dimakan dia lihat masih anak-anak, Bu, dipelihara, Bu. Artinya meong saja punya kasih sayang. Dan itu 1/100 rahmannya Allah diberikan kepada makhluk, ya. Makanya sekalipun si Donald Trump itu pika sebelen, ya, tetap masih dikasih makan oleh Allah, ya. Kemudian si apa lagi? Netanyahu, ya, itu masih dikasih makan oleh Allah. Bahkan Teddy Kartini sekalipun, ya. Tong dibahas satu dibahas soalnya. Itu dikasih makan oleh semua dikasih makan. Mau soleh mau tidak soleh, ya, pasti apa? Mendapatkan rahmannya Allah, pasti dapat, tuh. Karena itu satu, tapi itu cuma 1/100-nya. Nah, makanya tujuan orang beriman itu dia harus mendapatkan kesenangan surga, ya. Itu tujuannya. Nah, untuk mendapatkan itu, ini judul kita Al-Itmamut Takalif, kita harus berupaya menyempurnakan kewajiban. Di dalam Quran suratul Hijr, Al-Hijr pas di bejaan bukan lagi 2 tahun kita nanti. Enggak lagi. 9. Ini dia rajin. Top, pokoknya sama ibu-ibu di sini mah top, ya. Tahu top? Tingkatan kebalik. Tetega. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin, ya. 99, Bu. Dan sembahlah Robmu sampai datang kepadamu al-yaqin, ya. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Robmu sampai datang keyakinan. Makna yakin ini artinya apa? Al-maut, ya. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, makna yakin ini al-maut, yakni kematian, ya. Jadi seorang yang beriman, ikhwat iman, tidak ada istilah jeda, ya, tidak ada istilah nanti dulu, ya. Tetap kehidupan itu harus terus berjalan, ya. Dan Allah Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah, ya. Kita sudah tahu semua ayat itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Gitu. Nah, cuman masalahnya tadi bagaimana kita menyempurnakan kewajiban itu, ya. Jadi al-itmam itu artinya itmam itu artinya menyempurnakan, ya, menyelesaikan. Kemudian at-takalif artinya apa? Beban syariat. Taklif, ya, tahu taklif, ya. Nah, beban syariat, dan syariat itu banyak, ya, kata iman. Gini, ya. Seorang hamba itu, ya, kita sebagai seorang makhluk kan tadi tidak hanya sebatas hablum minallah, tapi ada juga hablum minanas. Hablum minanas dan hablum minallah itu dibangun di atas akhlak, Bu. Ya. Apa itu akhlak coba? Naon cik akhlak teh? Akhlak teh perilaku. Nah, bukan, Bu, ada adab, ada akhlak. Akhlak itu produk, Bu. Akhlak itu produk dari sebuah pembelajaran, itu akhlak namanya. Ya. Akhlak itu produk dari sebuah pembelajaran,
Ya, contoh misalkan ibu biasanya makan pakai tangan kiri. Setelah ibu belajar, ibu tahu tidak boleh makan pakai tangan kiri. Nah, itulah akhlak makan, ya. Ya, kadang seringkali akhlak dan adab itu jadi beririsan, ya, gitu. Tapi intinya akhlak itu adalah produk dari sebuah pembelajaran. Nah, kita sebagai manusia diajarkan supaya berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia. Ya, tidak mungkin orang itu bisa berakhlak kepada manusia loh, Bu. Kalau dia tidak berakhlak kepada Allah. Kenapa? Karena akhlak kepada Allah itu kan mencakup ini. Ya gini, Bu, ya. Taklif Allah itu berupa apa? Syariat. Syariat, ya. Syariat itu apa? Ketetapan Allah, ya, ketetapan Allah. Ya, syariat ini ada hukum-hukum Allah, ada taklif tadi, ya. Ada taklif. Taklif itu apa tadi? Beban yang diberikan kepada setiap orang. Seperti ibu perintah sholat, perintah zakat, ya. Kemudian ada takdir. Apa takdir? Ketentuan, ya, musibah segala macam. Dan ini semua, ya, harus dibangun di atas akhlak. Nah, akhlak yang baik, ya, sebagai seorang muslim, dia harus punya dua hal lagi, Bu. At-taslim dan al-inqiyad. Ya. Gitu, ya. Jadi orang yang baik, orang yang beriman, orang yang berakhlak, dia itu harus pertama untuk menyempurnakan kewajiban, ya, Bu, ya. Untuk menyempurnakan kewajiban. Ya, karena manusia dalam syariat kita Islam, ya, pertama ada taklif, ya, dalam syariat itu ketentuan Allah, ya, ada taklif kewajiban. Kemudian ada takdir. Takdir itu ketetapan, ya, ini mah sejarah garis besar lah, seperti musibah yang kita alami, ibu dompet hilang misalkan, ya, kemudian ibu ditajong, ya, ibu suami meninggal misalkan, ya, anak meninggal, ya. Kemudian orang-orang yang kita cintai meninggal misalkan. Itu musibah bukan? Musibah. Nah, bagaimana bentuk akhlak baik kepada Allah Ta'ala? Pertama, taslim. Taslim itu apa? Ketundukan hati, Bu. Ketundukan hati. Kalau al-inqiyad, ketundukan amal. Ya. Nah, ini kalau taslim itu menerima dengan lapang dada, Bu, setiap yang disyariatkan oleh Allah, setiap yang tetapkan kepada kita sebagai musibah, misalkan kita harus apa? Harus tunduk hati kita, harus tunduk amal kita, ya. Contoh misalkan gini, Bu, Ibu, ya. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita, contoh nih, contoh sederhana nih. Perempuan itu kan tidak boleh, Bu, kalau suaminya meninggal dia ikut ke makam. Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh, Bu. Ya. Itu syariat bukan? Syariat itu, ya, taklif itu, ya. Gitu. Tapi ada orang-orang yang menganggap remeh. Atau maknya ada ini teh suami. Betul tidak? Ini teh pengantaran terakhir. Pada dasarnya, Bu, orang tersebut sudah tidak taslim, Bu. Ya. Sudah tidak taat sebetulnya, mah. Walaupun betul, ya, kata para ulama bahwa mengantarkan atau perempuan yang mengantarkan suaminya, ya, jenazah suaminya ke kuburan itu tidak sampai kepada derajat haram mutlak, tidak, ya. Tapi gini, ibu-ibu, ya, dalam memahami syariat itu, ya, jangan sampai kita itu menganggap remeh, ya. Karena itu bentuk ketidakpasrahan kita kepada ketentuan, ya. Ketika Allah Ta'ala menetapkan, jadi bagaimana mungkin kita bisa menyempurnakan kewajiban kalau syarat pertama ini, taslim ini tidak dipenuhi, Bu. Karena gini, kalau orang itu ingin ingin mampu melaksanakan, ya harus tunduk dulu, harus nurut dulu. Dan itu nurut mau mungkin, Bu, ya. Contoh tadi misalkan, ya, walaupun mungkin minum dengan tangan kiri itu tidak sampai kepada kategori dosa besar,
Betul tidak? Ya, tapi tidak sedikit orang muslim ketika dikasih tahu, alah nggak apa-apa. Betul tidak? Banyak yang begitu. Contoh perempuan misalkan ya, dalam hal bagi waris. Bagi waris itu taklif kan? Taklif syariat itu. Ya, kata Allah, waliz zakari mislu hazil unsayain. Bagi laki-laki itu 2 bagian perempuan. Tapi tidak sedikit tuh perempuan-perempuan sekarang itu menolak pembagian itu. Dan sudah tidak relevan cenah ieu mah. Da urang nguruskeun urusan apa harta waris nage, gitu kan? Banyak yang begitu. Artinya dia tidak apa? Tidak taslim, tidak pasrah, gitu, ya. Gitu. Nah, kemudian dalam takdir juga sama, Bu. Makanya gini, kalau dalam taklif kita harus apa? Kalau ada ketetapan-ketetapan syariat berupa taklif, berupa kewajiban, sikap kita harus apa? Harus apa? Harus? Iya, taslim ini akhlaknya, taslim ini jadi harus ridho. Ridho itu ya tumarima, Bu. Ya, tumarima, ridho itu harus ridho, weh. Walaupun kita mungkin belum bisa melakukannya. Karena gini, perintah-perintah Allah itu tergantung kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Nya akan ayat 2, Bu. Meni eta unggul nu apal teh ya. Ya, ayat 2 ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ada satu ayat lagi, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kan tadi udah usaha mah. Ma ataha. Sayaj'alullahu. Ibu jangan ngajarin saya sabar. Saya datang ke sini juga sudah sabar melihat ibu-ibu. Saya ja'alullahu likulli syai'in qadra. Surah At-Tolaq gitu ya. Jadi Bu ya, kalau perintah kewajiban itu tergantung kemampuan kita. Betul tidak? Tapi pertama harus ridho dulu. Ibu teh diperintahkan misalkan ya untuk sholat tahajud. Walaupun tadi perintah itu kan tidak semuanya wajib ya. Sama seperti larangan tidak semuanya haram, ya haram mutlak. Tapi ketika Nabi SAW melarang sesuatu, memerintahkan sesuatu, walaupun nanti kategori hukumnya itu ada yang makruh, ada yang sunnah, ya, maka ini kembali ke sini itmamut takalif, sempurnakan kewajiban itu selama kita mampu, harus begitu, Bu, ya. Kenapa? Karena basicnya ini ridho, Bu, ya, gitu. Nah, ridho itu apa? Taslim, tunduknya hati. Kemudian nanti selanjutnya ada inqiyad. Inqiyad itu tunduknya amal, dilakukan dengan perbuatan. Contoh gini ibu-ibu ya, kalau Nabi SAW mengajarkan kepada kita sholat tahajud ya, berat tuh tahajud ya Bu. Berat tahajud, berat yoga. Tahajud mah kudu nahan nafas ya, yoga mah kudu nahan nafas ya. Mau nyasa, abi teu nyindiran teu ya. Berat. Berat yoga, Bu. Gini, Bu. Tahajud itu kan apa tadi? Sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pahalanya? Ada pahalanya. Ketika kita ridho itu perintah Allah, tidak semua orang mampu melakukan. Tapi ketika orang berusaha untuk al-inqiyad, tunduk amalnya, bangun malam-malam, nyaget tidak ragdeg dog ya. Ibu teh sholat, Allahu Akbar bari tunduh ya. Itu bagian dari ketundukan, Bu. Ya. Walaupun hukumnya apa? Sunnah hukum nama. Ya. Jadi nggak boleh orang yang ingin menyempurnakan kewajiban, kemudian dia mengatakan apa? Sunnah iya. Itu sangat tidak bagus, Bu. Itu artinya orang tidak mungkin mampu melaksanakan itu, ya. Ketika apa dalam pikirannya, iya mas sunnah iya, iya mah dak haram iya, ya. Tadi misalkan, teu naon, hayu yuk kamu teh dah itu teh suami kamu teh, ya, diajak ke kuburan teh. Sehingga banyak orang-orang yang melarang itu, Bu. Walaupun betul ya, tidak sampai kepada derajat haram mutlak. Tapi bagaimana mungkin seseorang itu tadi mau ridho dengan ketetapan Allah, ya, kalau dia tidak taslim, nggak bisa, Bu, ya. Begitu. Ya. Nah, begitu pula dengan apa? Takdir. Nah, kalau takdir harus apa? Nah, takdir teh. Kalau taklif mah harus ridho, ya, dengan ketetapan Allah tadi ridho lah, ya.
Kalau takdir seperti musibah misalkan harus apa? Sabar. Ya. Harus sabar. Ya, jadi respon kita terhadap musibah itu harus sabar. Karena gini ibu-ibu, di dalam ketetapan Allah, ya, kenapa kita harus berakhlak? Karena ada 3 poin penting yang harus kita yakini. Bahwa dalam ketetapan Allah berupa hukum-hukum Allah, dalam dalam takdir yang Allah tetapkan kepada kita, ya, di situ pasti ada al-khair. Al-khair, apa khair teh? Kebaikan. Yang kedua ada al-adalah. Adalah teh apa? Al-adalah. Al-adalah teh yaitu al-adalah. Al-adalah teh apa? Keadilan. Allah itu adil, Bu. Ya. Kalau Allah menetapkan sesuatu kepada satu bangsa, kepada satu orang, ya, gak mungkin Allah berbuat zalim. Ya. Gak mungkin berbuat zalim Allah itu. Nah, oh, ya Rob, kenapanya gak boleh mempertanyakan. Pasti Allah mah adil. Makanya walaupun sakit menurut kita, yang ketiga apa? Adanya hikmah. Ya, makanya gini ibu-ibu ya. Ibu suka doa, Bu? Suka doa? Suka ya. Gini Ibu, kalau Ibu minta sesuatu, kadang Ibu merasa diijabah, kadang juga tidak diijabah. Ya. Apakah setiap permintaan Ibu diijabah oleh Allah? Aduh, legek pisan tuh. Bukan, Bu, gini. Kalau Ibu berdoa, ya, doa Ibu dijabah tidak? Hah? Dijabah tidak? Pasti dijabah atau tidak? Pasti. Cek saha. Kata saha. Ibu pasti dari mana? Bu, gini ya. Kan janji Allah. Iya, bagi siapa janji Allah teh? Ibu merasa beriman. Aduh, Bu, gini. Di dalam Quran surah Al-Mu'min kan disebutkan ud'uni. Nah, berdoalah kepadaku, pasti akan aku. Siapa yang dikabulkan teh? Ada syarat, Bu. Syaratnya apa? Sabar. Abang dituliskan Bu, syaratnya Al-Baqarah 186. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Itu 2 syarat doa kita diijabah tuh, ya. Kalau kita sudah merasa memenuhi ini, fal yastajibuli itu apa? Memenuhi, ya, seruan Allah, perintah Allah, kemudian wal yu'minu bi, beriman secara totalitas kepada Allah, maka pasti diijabah. Walaupun bentuk ijabahnya beda-beda, ya. Ibu udah tahu itu. Makanya kalau ibu sudah merasa memenuhi 2 syarat ini, maka seharusnya ibu-ibu ketika ibu-ibu berdoa tapi ibu belum merasa pengkabulannya, jangan pernah berputus asa, karena pasti diijabah dalam bentuk yang lain. Kata Nabi, bentuknya apa ijabahnya? Kan bentuk ijabah itu kan ada yang cash and carry, ya. Berdoa tadi pagi minta jodoh, tiba-tiba di pengajian ketemu jodohnya, ya. Misal, ya. Jadi tadi malam misalkan kita berdoa, ya Allah, ya Razak, ya, berikan hamba jodoh, ya. Tiba-tiba pas ke pengajian, ya, pahili sendal. Ternyata dina sendal teh aya alamatan. Ditukerkeun teh. Ternyata, oi, luar biasa. Ternyata yang sendal ketuker itu aya urang mah swallow, yang ketuker itu Balenciaga. Begitu tukerkeun jadi berjodoh, ya. Bisa jadi ibu-ibunya tong walaupun ngahayalnya. Ya, itu yang total. Yang kedua, doa ijabah itu apa? Ditunda. Ya. Iya, dipending itu, ditunda itu. Ya, ditunda itu bahkan bisa sampai akhirat menjadi kebaikan. Contoh gini misalkan, ya. Ibu suka berdoa nggak sebelum salam? Apa doa yang diajarkan Nabi? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Oke, ya.
Bu, jahanam bisa kealami? Bisa, makanya kita berlindung, ya. Kubur? Pasti, ya, pasti. Kalau jahanam kan tadi pasti kita alami, tapi mudah-mudahan kita tidak memasukinya kan, makanya kita berlindung. Tapi bakal kealaman. Kubur apalagi pasti. Fitnah dunia pasti, ya. Fitnah mati juga pasti. Tapi Dajjal? Sok Dajjal. Dajjal kealaman enggak? Nah gitu Bu, jadi secara hitung-hitungan Bu, Dajjal mau kealaman ke orang. Ya karena ibu-ibu ini kan sudah top Bu, ya top, tua ompong peot. Ya, jadi nggak akan lama lagi ibu teh, ya. Ngaku ya. Artinya Bu, kalau secara kalkulasi, ya orang-orang yang sudah top. Ya, orang tenang, kan ada yang lolita, ada yang jelita. Ai jelita teh jelang 50 tahun, ai lolita teh lolos 50 tahun, ya. Ai kebanyakan di dia mah lolita. Bu gini, Bu, tadi anak apa namanya yang tadi disebutkan mungkin usianya masih muda, Bu, ya. Dia pengalaman Dajjal, Bu. Ya artinya kalau hitung-hitungan umur, Bu, kita ini mungkin jauh Bu dari fitnah Dajjal, Bu, ya. Kalau hitungan, tapi apakah sia-sia kita berdoa itu? Tidak sia-sia. Itulah doa itu Bu jadi amal soleh meskipun pengabulannya, ya tidak teralami oleh kita. Kita berlindung dari fitnah Dajjal, sementara Dajjalnya sendiri gak akan teralami oleh kita insya Allah. Ya Bu ya, kenapa? Kalau hitung-hitungan usia, bukan berarti kita tidak usah berdoa dari fitnah Dajjal. Betul tidak? Nah makanya bentuk pengabulan doa itu bisa jadi amal soleh, kebaikan nanti disimpan di akhirat. Makanya ibu-ibu ya, ketika kita berdoa kepada Allah jangan pernah merasa sia-sia. Karena itu jadi kebaikan. Ya itu ya. Makanya dalam keburukan pun sama, ketika ada musibah, ingat Bu, dalam musibah tersebut pasti ada apa? Ada kebaikan. Pasti ada kebaikan dalam musibah itu. Oke? Dalam musibah pasti ada kebaikan. Ibu mengalami apapun pasti ada kebaikan. Karena seorang yang beriman pasti meyakini setiap takdir Allah itu baik. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan begini ibu-ibu ya. Bu, kalau ibu doanya diijabah senang tidak? Ya. Kalau ibu doanya diijabah senang? Senang. Kata Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan begini, kalau doaku diijabah, maka aku bergembira. Ya. Kalau aku berdoa kemudian diijabah, maka aku bergembira. Tapi kalau aku berdoa kemudian tidak diijabah, maka aku jauh lebih gembira. Bisa gitu, coba. Kumaha? Bukan. Balik ke mana, Bu? Ambil kursi. Geus telat, cek ibu teh diheureuh ya. Ya, kata Ali bin Abi Thalib apa tadi? Kalau aku berdoa kemudian diijabah, maka aku bergembira. Tapi kalau aku berdoa kemudian tidak diijabah, aku jauh lebih gembira. Sok, kumaha teh bisa gitu? Kenapa bisa gitu, Bu? Jika tuh rada make sense pula ngajawab teh. Apa? Ulangi. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau aku berdoa kemudian diijabah, maka aku bergembira. Tapi kalau aku berdoa kemudian tidak diijabah, aku jauh lebih gembira. Kenapa? Alasannya. Ayo Bu Yanti, kenapa? Jangan bengong saja. Apa? Nah, itu ya, setidaknya seperti itu. Jadi gini, kata Ali bin Abi Thalib, kalau aku berdoa kemudian diijabah, Allah mengabulkan apa yang aku inginkan. Oke? Nah, makanya ibu-ibu, orang yang berdoa itu belum tentu baik juga ketika diijabah. Bal'am Ba'uro. Tahu Bal'am Ba'uro? Bal'am Ba'uro ini, Bu, kalau ngadoa diijabah terus, Bu, ya. Gitu, Bal'am Ba'uro itu, ya. Tapi istidroj ternyata, ya, disungkun, ya, Bal'am Ba'uro teh, ya.
Nah, makanya Bu, ada orang yang berdoa, tapi pengobulannya itu bukan untuk kebaikan, tapi istidraj. Makanya gini, kata Ali bin Abi Thalib, kalau aku berdoa, kemudian tidak diijabah, apa? Berarti Allah akan mengabulkan apa yang Allah inginkan. Kalau tadi mah ketika dikabulkan apa yang aku inginkan, tapi kalau tidak dikabulkan, berarti Allah punya keinginan untuk aku, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah Bu, prasangka baik terhadap ketetapan Allah. Harus gitu, Bu, ya. Oke, ya. Makanya orang yang beriman, ikhwati iman, ketika diberikan taklif, ya, diberikan kewajiban, maka apa? Balik lagi, harus pasrah, harus nerima dulu, Bu. Jangan mendahulukan logik kita. Tidak semua syariat itu bisa ditimbang dengan logik, gak semua, Bu, ya. Ya sah orang teh atuh, Bu, ya. Apalagi ada orang-orang yang misalkan membantah apa sunnah Nabi dengan ilmunya. Kata Nabi, kalau makanan jatuh, ambil. Tapi karena dia punya ilmu kesehatan, jangan, tidak higienis. Nah, berarti mendahulukan siapa itu? Mendahulukan ilmu atau mendahulukan Nabi? Mendahulukan ilmu. Padahal orang yang beriman itu dahulukan Nabi, ya. Dahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan dirinya sendiri. Jadi kalau ada sesuatu yang berlawanan dengan sunnah Nabi, maka dahulukan Nabi, dan itu namanya taslim, ibu-ibu, ya. Contoh di dalam Al-Quran, ya. Saya ngasih contoh-contoh bagaimana para yang kedua, ya, poin yang kedua, contoh di dalam menyempurnakan apa? Kewajiban. Tadi kan tentang itmamut takalifnya. Yang kedua, sekarang contoh-contoh, ya, bagaimana para nabi atau orang-orang soleh di dalam Al-Quran menyempurnakan kewajiban. Pertama di dalam Quran suratul Najm, ya, wa Ibrahim alladzi waffa, An-Najm 37. Yang kedua, poin kedua, ya, ini poin satunya. Poin keduanya apa? Contoh teladan, ya, atau apa namanya? Uswah. Uswatun hasanahnya. Pertama di dalam Quran surah An-Najm ayat 37. Wa Ibrahim alladzi waffa. Dan Ibrahim telah menyempurnakan apa yang diperintahkan kepadanya. Ya. Kata Ibnu Katsir, beliau mengatakan ada jami'i ma umirobi. Beliau menunaikan seluruh yang diperintahkan kepadanya. Contoh satu tuh, Nabi Ibrahim menyempurnakan seluruh kewajiban yang diberikan kepadanya, ya. Nabi Ibrahim, Bu, contoh-contoh pertama tuh. Pertama gini, di dalam Quran surah Ibrahim, ya, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Ibrahim ketika diperintahkan untuk menempatkan Hajar dan Ismail, ya, di tempat yang tidak ada pohon sekalipun. Gini, Bu, gini lihat, ya, bagaimana taatnya Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, ya, diperintahkan untuk menempatkan Hajar dan Ismail yang baru dilahirkan di tempat yang pohon saja tidak tumbuh, gitu. Sekarang gini, ibu-ibu, ya, ibu-ibu sama suami ibu disuruh nungguan di sisi jalan, ya, nggak ada tempat teduh, ambek mal kira-kira, ambek, Bu, ya, kaciri dah ibu-ibu mah, Bu, ya, pasti ambek, ya. Wah, tuh sabar tuh. Wah, padahal udah jelas motorna mogok atau mobilna mogok misalkan, ya. Keheul, Bu. Ini mah tiba-tiba Nabi Ibrahim ditugaskan supaya apa? Nyimpen Hajar dan Ismail di tempat yang bi ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya, kata Ibrahim kan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, aku telah menempatkan istri dan anakku di lembah yang tidak ada pohon. Coba. Tapi dekat dengan Baitul Haram. Bu, ketika Hajar bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, hendak dibawa kemana aku? Ini pertanyaan yang bersifat manusiawi, ya, Bu, ya. Wajar tidak? Tapi pertanyaan manusia tidak bisa dijawab dengan manusia lagi, Bu, karena akan bentrok,
Akan bentrok, logika dengan logika akan bentrok, belum tentu bisa masuk. Makanya Ibrahim lebih memilih apa? Diam. Ya. Tapi ketika Hajar mengubah pertanyaannya, kata Hajar, apakah ini perintah Allah? Ya. Apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim baru bisa menjawab, ini perintah Allah. Ketika dijawab itu perintah Allah, Hajar gak nanya lagi, Bu. Itu namanya itmamut takalif. Ya. Teu loba tatanya. Urang mah kalau diperintahkan sesuatu, nah kieu, nah kitu, nah teu kieu, nah teu kitu. Uproy nu kitu. Itu teh uproy nu kitu teh, Bu, ya. Uproy. Iya. Uproy teh sebangsa ning cileup. Saya nggak berani bilang Cileupeng, ibu yang berani bilang Cileupeng ya. Saya mah nggak berani. Tuh kan? Bu gitu ya? Apa tadi teh? Tuh kan? Uproy. Iya Bu, ya. Lihat bagaimana. Makanya gini Bu, kenapa dalam menjalankan ketaatan, dalam menggapai tujuan kita butuh partner, ya. Kalau ibu ingin soleh, ingin menjadi orang baik, ibu butuh partner. Nah ini tuh partner ibu ini teh. Kata Nabi, alaikum bil jamaah, kalian itu harus bersama jamaah. Gak bisa kita soleh sendirian, gak bisa Bu. Harus ada orang yang mengingatkan, ya. Harus ada orang yang mampu mengkritisi kita Bu, ya. Karena kalau orang itu terlalu sendiri, ya, gak punya partner buat ngingetin, ya, gak punya partner untuk mengoreksi, ya, maka apa? Kita akan selalu merasa benar, Bu. Ya. Coba, Bu, 10 tambah genep sabaraha? Ada yang bilang 17 dikeprokan. Ibu belum tahu beritanya. 10 tambah 6 berapa? Ini tanggal berapa ini? Tanggal 10 sekarang teh. Cenanya, kamari. Sekarang mah tanggal 11 kan sekarang teh. Nah, kamari teh ada yang pidato, Ibu. Ya. Bulan Juni teh bulan ke-6. 10 tambah 6 berapa? 17 katanya. Karena 1 tambah 6, 7. Teh pidato, Ibu. Karena orang mungkin takut ngoreksi, tetap dikeprokan. Nu oke gas ya. Serius tuh ya. Gitu ya. Butuh partner. Makanya kata Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan begini. Kita itu harus punya waktu ya untuk bisa bicara dari hati ke hati dengan teman dekat kita yang mampu mengoreksi keburukan kita secara jujur. Jeung tong ambek atuh Bu urang teh Bu. Kadang kita masuk ambek lamun dikoreksi teh. Gak boleh Bu, ya. Harus punya waktu dengan teman, coba beritakan, ya. Gitu. Ceritakan Bu, apa keburukan kita sing jujur sok. Harus punya waktu untuk itu, ya. Gitu. Kenapa? Karena tadi ibu-ibu ya, untuk menggapai kesolehan kita butuh partner. Ibrahim bisa menunaikan kewajiban karena punya apa? Partner. Mungkin tidak Ibrahim menunaikan kewajiban Allah dari Allah kalau Siti Hajar nolak. Gak mungkin Bu, ya. Apalagi tadi ditempatkan yang di luar Nurul, ya. Iya. NTT salaki jiga kumaha gelo sugan meureun kitu Bu. Ya. Sok ibu misalkan suami ibu teh mimpi, ya. Ibu teh harus ditempatkan di mana? Di soreang. Obong-obong nurut. Bihang nurut Ibu ya. Bihang nurut. Betul tidak? Lihat betul. Kenapa kita harus taat sama suami? Ada riwayatnya tuh. Hajar ketika Nabi memerintahkan, Ibrahim memerintahkan, Hajar gak banyak tanya lagi, Bu. Itu pertama taat kepada Allah, taat kepada suami. Orang makan beda, ya. Ibu dimintain tolong untuk suami. Mah, tolong ini. Atuh Pak, kagok Pak. Hah? Ngegebris ya Bu ya. Hati-hati Bu ya. Itu artinya tidak taslim. Padahal apa? Kata Nabi SAW, seseorang yang layak untuk disujudi kalau seandainya dibolehkan, maka suami disujudi oleh istrinya. Ya, kalau bersujud gitu Bu ya. Maksudnya gitulah ya pokoknya Bu. Iya betul deh, itu namanya taslim Bu ya. Jadi taslim itu nggak boleh ngebantah Bu ketika ada perintah Allah. Lihat bagaimana Hajar ya. Walaupun itu masuk akal Bu ya, tapi ini perintah Allah, Nabi Ibrahim langsung melaksanakan. Contoh kedua misalkan, ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail. Ya. Ismail itu
anak yang ditunggu-tunggu. Robbi habli minas solihin. Itu dalam Quran surah As-Saffat tuh ya. Di ayat 99 sampai 103 sekian lah ya. Gitu. Robbi habli minas solihin fabasyarnahu bigulamin halim. Ya, ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Kemudian diberikanlah tuh Ismail ya. Anak ini Bu sudah sampai pada masa di mana dia bisa membantu orang tuanya. Tapi setelah itu apa? Diberikan mimpi Ibrahim teh. Wa ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fangzur madza tara. Kata Ibrahim, wahai anakku, ya, aku ini mimpi. Aku ini menyembelih kamu. Kata Ibrahim, fangzur madza tara. Ibrahim membuka ruang diskusi loh, Bu. Ibrahim itu. Ibrahim membuka ruang diskusi dan Ibrahim taslim terhadap mimpinya. Kenapa? Karena mimpi Nabi itu apa? Wahyu. Mimpi Nabi itu wahyu, kemudian Ibrahim, walaupun ya namanya bapak Bu, pasti gak tega pula menyampaikan itu, betul tidak? Pasti mungkin disembunyikan. Contoh misalkan ya, seorang tua dapat surat dari pemerintah, anaknya harus wajib militer misalkan ya, belum tentu tega Bu, ya pasti disembunyikan. Ini Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak, udah gitu Nabi Ibrahim menyampaikan. Nah, menyampaikan itu sebagai bentuk taslimnya Bu, ketundukan hati untuk menyampaikan, ya. Nabi Ibrahim membuka ruang dialog dengan Ismail. Tapi Ismail tahu ya bahwa mimpinya bapaknya itu merupakan wahyu. Makanya Ismail menutup ruang dialog. Ibrahim membuka ruang dialog, sementara Ismail menutup ruang dialog. Kenapa? Itu namanya Bu taslim. Karena tahu itu perintah Allah, maka Ismail nggak banyak tanya. Ya abatif'al ma tu'mar. Ya, wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Tah gitu Bu. Kalau kita ingin itmamut takalif itu, ya, kalau kita ingin menyempurnakan kewajiban, maka pertama harus taslim. Jangan banyak cincong. Jangan banyak cincong Bu. Kerjakan semampu kita, ya. Betul. Iya. Ya, harus taat. Nah, sementara al-inqiyad itu bentuk pengamalannya. Makanya kalau kita lihat ada lanjutan ayatnya itu falamma aslama watallahu lil jabin. Ketika mereka sudah pasrah watallahu lil jabin, kemudian Nabi Ismail sudah mulai diletakkan tuh di tempat penyembelihan. Itu inqiyad, coba. Kebayang nggak? Ya. Nah, itu luar biasa ya Bu ya. Contoh lain misalkan Nabi Musa alaihi salam, ya. Nabi Musa, ibunya Nabi Musa ketika diperintahkan untuk menyimpan Musa di dalam peti. Setelah itu petinya palidkeun cik mun ibu ke jiga kitu kumaha percaya teu sama bisikan itu? Gak akan percaya Bu. Ibu mungkin lebih baik memeluk anak ibu sampai mati berdua gitu kan? Ya, tapi ternyata ada jaminan anakmu itu akan selamat. Engkau akan dipertemukan lagi, yakin Bu. Itu namanya istijabah fauriyah. Ya, respon spontan terhadap perintah Allah, namanya taslim dan inqiyad, ya. Kemudian poin yang ketiga, itu tadi contoh-contohnya, ya. Yang ketiga, kalau kita ingin menyempurnakan kewajiban istiqamah. Pakai Q, pakai qaf, ya. Bukan istiqo, bukan pakai K. Kalau pakai K beda artinya. Ya. Kalau istiqamah artinya apa? Ajeg. Ya. Gitu, berpendirian. Dawamut ta'ah. Jadi istiqomah itu apa? Dawamut ta'ah. Ini istiqomah. Continue dalam melakukan ketaatan, ya. Bukan seperti Bapak istiqomahnya, ya. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau di luar rumah nggak takut. Kalau di dalam rumah takut. Ya. Itu ciri istri yang suami yang soleh. Dawamut ta'ah, ya. Dawam ketaatannya. Makanya gini ibu-ibu, ya. Amal yang satu itu bisa membuka amal yang lainnya, ya. Ibu rutin ke pengajian itu bisa membuka amal yang lainnya. Yakin Bu saya sama Bu, ya. Karena dalam Quran surah Ar-Rahman disebutkan hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan itu kebaikan, Bu. Ya.
Balasan kebaikan itu kebaikan, tapi dalam menjalankan kebaikan butuh kesabaran. Ya, ibu butuh sabar datang ke Pandawa 58 teh, ya, ketemu yang punya rumah. Galak, karek datang dicarekan kan, butuh sabar. Butuh sabar serius. Kamu nu datang belang betong mah, ya. Baru datang ka mana wae? Kamu teh teu ngarti itu poe Kemis. Butuh sabar, Bu, taat teh, Bu, ya. Serius, Bu, ya. Kalau ibu elehan, ya. Kalau telinganya gampangan, pundung ibu teh. Ya. Harus tahan banting. Sok Bu Azhar, bantingan tak bantingan. Bener, Bu, ya. Betul, Bu. Taat itu butuh sabar, Bu, ya. Butuh sabar. Sok gini, Bu, kalau ibu misalkan belajar tahsin, ya. Ibu teh hese belajar tahsin teh, ya. Sama seperti orang yang belajar huruf. Hese, ya. Itu teh, Bu, jangan dinilai teu bisana, Bu. Jangan dinilai apa namanya? Kadang ada orang yang sudah bisa selesai belajarnya. Ya, tapi ada orang yang teu bisa tapi istiqomah. Yang ibu butuhkan apa, pahalanya atau bisanya? Pahalanya, Bu, ya. Iya. Ada orang yang belajar huruf ro teu bisa, ro hese. Wow. Nggak bisa. Bener, Bu, ya. Ada orang yang cadel hese, ya. Nasi goyeng nih terus bener. Mas pesan nasi goyeng. Mas pesan tengarakeun. Atau kamu teh belajar nasi goreng, akhirnya bisa, Bu, ya. Karena dilatih bisa, tapi itu butuh bertahun-tahun, akhirnya bisa nasi goreng. Oh, bisa. Ya. Akhirnya dengan pedenya dia pesan nasi goreng. Makan apa, Mas? Nasi goreng. Minumnya apa? Oh, yenju. Dan yang dilatihnya goreng doang, oranye nggak dilatih. Ya, gitu, Bu, ya, gitu. Butuh sabar taatnya, butuh istiqomah, ya. Adwa muhawain qalla, kata Nabi, ahabbal a'mal ilallah adwa muhawain qalla. Coba nih kata Nabi, ya, amal yang paling dicintai oleh Allah itu dawam meskipun sedikit. Iya, Bu, dawam meskipun sedikit, ya. Ada orang yang baca Qurannya Ramadan saja, Bu, ya. Setelah Ramadan udah aja berhenti. Gak bagus itu, Bu, ya. Betul, Ramadan itu syahrul Quran, ya. Tapi ketika Ramadan berhenti, kita kaji juga berhenti, ya itu gak bagus itu, ya. Makanya ada orang yang taraweh, sholat malam di bulan Ramadan, tapi selesai Ramadan, udah aja berhenti, ya. Makanya sholat malamlah meskipun hanya dengan 1 rakaat saja, nggak apa-apa, Bu. Witir 1 rakaat nggak apa-apa, ya. Jadi untuk menyempurnakan kewajiban kita butuh apa? Istiqomah, ya. Butuh istiqomah. Di dalam Quran surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirt, ya. Surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirt, dan istiqomahlah kalian sebagaimana engkau diperintahkan. Gitu, ya. Harus istiqomah. Jadi sempurnakan kewajiban kita, ya, dengan istiqomah. Kemudian poin yang keempatnya, bahwa amal itu dilihat di ujungnya, Bu. Innamal a'malu bil khatim. Sesungguhnya amal itu dilihat di penutupnya. Amal itu dilihat di penutupnya, ya. Jadi makanya tadi nggak ada istilah jeda, Bu. Istirahat, tapi pas istirahatnya maut, Bu. Iya. Jangan ada jeda, ya.
Gitu. Maksud jeda di sini tuh bukan berarti bukan berarti maksud jeda di sini teh ibu mencoba hal-hal yang lain itu maksudnya, ya Bu ya. Ibu mencoba hal yang lain, ibu mencoba bangor misalkan ya. Aduh, tiap kemisnya bosan ka pengajian wae. Urang ka klub we. Tah itu teh jeda anu kitu teh ya. Jangan Bu ya. Nah, gitu maot. Nah, itu kita enggak tahu ya. Amal itu di akhirnya, Bu. Amal itu di penutupnya, ya. Amal itu di penutupnya, gitu. Ya, jadi jangan pernah kita merasa bahwa umur kita masih panjang, ya. Gitu. Makanya kita harus terus-menerus ya menjaga membangun kesadaran diri ya untuk tetap bisa menyempurnakan kewajiban kita, ya. Yang bisa merusak, menyempurnakan kewajiban, pertama apa? Yang kelima, ya, yang bisa merusak itmamut takalif, apa? Poin kelima yang merusak itu apa? Hubud dunia, Bu ya. Hubud dunia. Kata Allah, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan yang bisa merusak kewajiban kita, menyempurnakan kewajiban karena kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia, ya. Seringkali kita meninggalkan amalia-amalia sunnah hanya karena tadi Bu, hanya karena kita sedang sibuk atau kita sedang fokus dalam hiburan misalkan, ya. Ibu misalkan takut ketinggalan episode, ya. Ibu takut. Nah, itu tuh bagian dari hubud dunia, Bu, kecintaan terhadap dunia, ya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, kalau sudah hubud dunia, maka ini akan ada akibatnya. Karahiyatul maut, ya. Karahiyatul maut itu benci mati, lupa mati, ya. Tidak siap-siap mempersiapkan bekal, ya. Begitu. Disangka teh masih panjang umurna, ya. Padahal mah tinggal sehari dua hari lagi, ya. Gitu. Gitu ibu-ibu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu, mangga. Ada ungkapan Bu ya dari seorang ulama namanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, man alima anna gadan rahilah qasiral amal wasta'ada lis-safar. Ya, barang siapa yang mengetahui esok hari ia akan berangkat menuju akhirat, maka ia akan mengqasar, memendekkan angan-angannya dan mempersiapkan bekal untuk perjalanan, ya, gitu. Maka ibu-ibu ada yang ditanyakan, mangga? Ya. Pak Ustadz mau nanya ya, kalau misalnya dalam satu lingkungan, misalnya dalam satu negara pemerintahan gitu, kita ada kebijakan pemerintah yang dimana melancang dari Islam gitu, dari syariat kita ikut yang mana ya? Dari sisi kalau misalnya kita ikut agama, kita malah jadi bumeranggut kita gitu, gimana ya bagusnya? Contohnya Bu, harus contoh Bu. Misalnya ada contohnya misalnya
itu nggak boleh jadi pilihan itu. Ya, nggak bisa jadi pilihan, ya. Karena tadi hukum Allah harus didahulukan, ya, harus didahulukan daripada, ya, anggaplah itu hukum togut lah, ya. Kenapa? Karena Allah sudah, kita sebagai seorang muslim, ada hal-hal yang sudah diatur oleh agama kita, maka itu yang harus didahulukan. Itu namanya taslim tadi ya, Bu, ya. Walaupun tadi sebagian orang menganggap bahwa hukum tersebut sudah kurang relevan misalkan. Kenapa? Karena kan wanita sekarang banyak bekerja. Kita siapa bekerja? Kan gitu. Kan ujungnya kan gitu. Suruh siapa bekerja? Kan wanita tidak diwajibkan untuk bekerja, kan gitu. Jadi jangan sampai keinginan dia untuk bekerja kemudian mengubah apa? Hukum Allah. Nggak bisa. Ya dia bekerja, silakan bekerja, tapi jangan sampai dia merasa berjasa karena dia memiliki pekerjaan kemudian menganggap kan gak ada hubungannya ya antara dia yang bekerja dengan adik-adik yang laki-lakinya, kan gak ada hubungannya, kan gitu kan. Mungkin itu bagi warisnya jeung suami kan bagi warisnya dengan kakak adik bukan dengan suami, kan gitu ya. Begitu ibu-ibu ya. Gitu. Jadi tidak boleh ya kita mengikuti hukum yang berlawanan dengan hukum Islam ya, nggak boleh, Bu ya. Apalagi negara kita kan memberikan kebebasan kepada kita ya untuk memutuskan perkara waris ini berdasarkan agama yang kita anut, kan begitu, Ibu ya. Gitu. Intinya nggak ada istilah bumerang, Bu ya. Ketika kita menegakkan Islam, menegakkan hukum Islam, maka jangan sampai kita menganggap akan mendapatkan dalam tanda petik bumerang. Bumerang itu ya anggap sebagai ujiannya, Bu ya. Ketika orang ingin menegakkan satu kemaslahatan ya, menegakkan hukum Islam, kemudian ada risiko, nah itu ujiannya risiko itu gitu ya. Risiko itu sebagai ujiannya. Contoh gini misalkan ya, ada orang-orang yang dia tinggal di luar negeri sana, ya, yang dimana waktu sholat itu sangat berdekatan antara maghrib dan subuh dan isya misalkan, ya. Terus apakah dia bisa mengambil keputusannya sendiri, ya? Atau misalkan dia tidak bisa Jumatan karena dia tinggal di negeri orang misalkan, dan dia settle di situ selama-lamanya, ya, untuk ya karena dia hidupnya di situ lah. Terus apakah dia bisa mengajukan uzur seperti itu? Ya, kan saya mah tinggal di dia, jadi nggak Jumatan juga nggak apa-apa, soalnya nggak ada masjid di situ. Betul, nggak ada masjid di situ. Tapi apa itu bisa dibenarkan seperti itu? Nggak bisa, Bu. Ya, coba nanti di Quran surah surah An-Nisa. Coba Ibu lihat nih ya. Quran surah An-Nisa. Quran surah An-Nisa ayat 97 ya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Konteks ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang hijrah, Bu ya. Gitu, ada orang-orang yang enggak mau hijrah, kemudian dia merasa tertindas di Mekah. Kemudian diwafatkan oleh malaikat, kemudian dia mengajukan uzur, saya kan mustadafin, saya kan orang-orang lemah. Persis sama, Bu, dengan orang-orang yang tinggal di negeri kafir sebagai minoritas, tidak bisa menjalankan syariat agama, kemudian dia mengajukan uzur, saya kan minoritas, saya kan. Kata Allah apa? Inna ardullahi wasi'ah, bumi Allah ini luas. Ya. Kenapa kalian lebih mementingkan makan, kan gitu? Kenapa kalian lebih mementingkan kesenangan hidup? Fatuhajiru fiha, engkau hijrah gitu kan. Nah, artinya banyak orang-orang yang tadi isar terhadap dunianya. Mereka lebih mementingkan kepentingan dunia. Bal tu'sirunal hayata dunya. Nah, itu tadi, Bu, di poin yang ke berapa? Yang kelima ini ya. Orang tidak mungkin bisa menyempurnakan kewajiban ketika dia masih isar terhadap dunia, ya. Dia lebih baik tidak Jumatan, tidak sholat berjamaah misalkan kalau laki-laki. Kenapa? Karena memang di negaranya nggak ada. Dengan alasan apa? Saya akan kerja di sini. Nah, kalau dia mati dalam kondisi seperti itu, maka malaikat akan mengatakan, Inna ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Hijrah engkau, gitu. Bumi Allah itu apa? Luas. Jadi nggak bisa dijadikan alasan, Bu. Ya, nggak bisa dijadikan alasan. Ya, harus hijrah. Gitu. Makanya syukur-syukur kalau kita pergi ke negeri orang, ya cari komunitas, ya. Ada masjid di situ, ya. Ada komunitas muslim sehingga kita bisa mengerjakan perintah Allah secara sempurna. Nah, itu itmamut takalif itu seperti itu, ya.
menyempurnakan kewajiban secara sempurna. Kalau kita tidak bisa, maka jangan cari-cari alasan, ya. Bumi Allah ini luas, hijrah kita, ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu merasa orang tertindas, nanti kasihan anak saya nggak makan. Nah, itu berarti nggak yakin, nggak tawakal terhadap apa? Jaminan Allah. Nah, itu banyak yang begitu, Bu. Sehingga dia tidak bisa menyempurnakan apa? Kewajibannya sebagai seorang muslim, begitu. Allah taala alam. Kalau tidak ada lagi, kita sudahi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.